Oke, baik. Di video kali ini kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada 2 jurnal yang akan dibahas. Yang pertama ada jurnal evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPB. Kemudian jurnal yang kedua ada analisis tingkat kematangan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPB. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Angelita Pradawejak. Yang berikutnya, kepada teman yang membacakan jurnal pertama, saya persilakan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk di evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPB. Di sini kita ambil jurnal tentang evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Bekasi tahun 2020. Yang pertama di sini kita lihat permasalahannya. Oke, dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu pemerintah Kota Bekasi tidak membentuk tim evaluator internal dan tidak melaksanakan evaluasi mandiri pada tahun 2020. Terlebih, selama SPBE di Kota Bekasi berjalan, belum diterbitkan peraturan wali kota yang menjadi petunjuk teknis pelaksanaan SPBE bagi perangkat daerah. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan kajian lebih lanjut mengenai fenomena tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi. Yang berikut kita lihat tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengukur sejauh mana tingkat kematangan Kota Bekasi dalam menerapkan SPBE. Yang berikut kita lihat metode yang digunakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif digunakan oleh penulis untuk memberi gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai sejauh mana kondisi pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi, sehingga hasil evaluasinya dapat dideskripsikan secara aktual, realistik, dan nyata. Pendekatan kualitatif digunakan oleh penulis karena perumusan informasi-informasi mengenai evaluasi pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi dilakukan melalui kajian dan telah terhadap situasi, kondisi, serta penerapan SPBE oleh para pelaku pelaksana SPBE di Kota Bekasi. Dan berikut kita lihat hasil dari penelitiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPBE oleh pemerintah Kota Bekasi saat ini telah berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil evaluasi yang dilakukan dan Kota Bekasi memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 3,36 dengan predikat baik. Kekuatan dan peluang terhadap pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi dapat melindungi kelemahan dan ancaman yang ada. Hal ini dapat berdampak baik bagi kelanjutan pelaksanaan SPBE di Kota Bekasi. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi berdasarkan hasil strategis silang analisis SWOT, yaitu melengkapi dan memperkuat kebijakan yang ada, meningkatkan kualitas SDM di bidang IT, dan melakukan standarisasi kompetensi bagi para ASN, serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah tersedia dengan optimal. Dan berikut kita lihat kesimpulannya. Oke, kesimpulan proses evaluasi SPBE pada pemerintah Kota Bekasi yang dilakukan pada Dinas Kominfo Standi sudah berjalan dengan cukup baik. Proses evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan mengacu pada Permenpam RB nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Pengukuran dilakukan terhadap 3 domain, 7 aspek, dan 35 indikator SPBE. Selain itu, analisis SWOT juga digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memiliki Kota Bekasi dan menerapkan SPBE. Oke, selanjutnya di sini saya persilakan untuk teman saya melanjutkan membacakan jurnal 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pada jurnal yang kedua, yaitu Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE di Kabupaten Siak tahun 2002. Di sini ada permasalahan umum, yaitu peneliti telah melakukan wawancara penelitian pada bagian teknologi informasi komunikasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak. Hasil dari observasi ditemukan bahwa dalam penerapannya SPBE masih kurang disosialisasikan sehingga masyarakat masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai SPBE di Kabupaten Siak. Kemudian adanya kesulitan permintaan data antar dinas atau organisasi perangkat daerah atau OPD menyebabkan kekurangan pada pusat data SPBE di Kabupaten Siak. Di sisi lain, penerapan dari SPBE sendiri juga memiliki kendala dari anggaran yang masih kurang memadai. Alasan-alasan tersebut yang menyebabkan kurang efektif dan efisien dalam penerapan SPBE di Kabupaten Siak. Kemudian di sini ada tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Kabupaten Siak tahun 2022. Adapun metode yang digunakan, di sini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus berdasarkan satu fenomena yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam dengan mengabadikan fenomena yang lain. Kita lihat yang berikut. Di sini ada hasil penelitian. Di sini menunjukkan aspek tata kelola SPBE Kabupaten Siak terdiri dari aspek tingkat kematangan arsitektur, kematangan peta rencana, kematangan keterpaduan rencana dan anggaran, dan kematangan inovasi dan proses bisnis. Kemudian di sini ada hasil penelitian. Di sini hasilnya menunjukkan aspek tata kelola SPBE Kabupaten Siak terdiri dari aspek tingkat kematangan arsitektur, kematangan peta rencana, kematangan keterpaduan rencana dan anggaran, dan kematangan inovasi dan proses bisnis. Masing-masing aspek digambarkan berdasarkan pada indikator transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi. Kemudian strategi tata kelola SPBE Kabupaten Siak dilakukan dengan adanya penyelenggaraan, kehadiran teknologi komunikasi, penerapan manajemen, audit TI, dan layanan administrasi. Aspek penyelenggaraan dilakukan dengan dukungan teknologi informasi pada penerapan tata kelola SPBE. Aspek manajemen dilaksanakan dengan penyesuaian pada pedoman evaluasi tingkat kematangan terkait penerapan manajemen SPBE. Aspek pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan adanya audit infrastruktur, aplikasi serta keamanan SPBE. Kemudian, layanan administrasi meliputi bidang penganggaran, keuangan, kepegawaian, perencanaan, akuntabilitas kinerja, pengelolaan barang milik instansi, pengadaan barang, serta beberapa layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Di sini terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama, yaitu aspek tata kelola SPBE Kabupaten Siak. Tingkat kematangan arsitektur memiliki transparansi yang digambarkan dengan transparansi pengelolaan oleh pemerintahan Kabupaten Siak dengan tanpa mempertimbangkan keamanan sensitivitas data. Tingkat partisipasi digambarkan dengan adanya kolaborasi antara OPD dan Badan Sertifikasi dalam perencanaan arsitektur SPBE Kabupaten Siak. Akuntabilitas digambarkan dari sisi pelaksanaan dan administratif agar dapat memantau pelaksanaan output infrastruktur SPBE. Koordinasi digambarkan dengan kesesuaian pada regulasi SPBE serta kesamaan paradigma pada anggota pemerintahan Kabupaten Siak mengenai SPBE. Kemudian yang kedua, di sini ada strategi tata kelola SPBE. Strategi tata kelola SPBE dilakukan dengan penyelenggaraan, kehadiran teknologi komunikasi, penerapan manajemen, audit TI, dan layanan administrasi.
Aspek penyelenggaraan dilakukan dengan dukungan teknologi informasi pada penerapan tata kelola SPBE. Aspek manajemen dilaksanakan dengan penyesuaian pada pedoman evaluasi tingkat kematangan terkait penerapan manajemen SPBE. Aspek pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan adanya audit infrastruktur, aplikasi serta keamanan SPBE. Kemudian layanan administrasi meliputi bidang penganggaran, keuangan, kepegawaian, perencanaan, akuntabilitas kerja, pengelolaan barang milik instansi, pengadaan barang serta beberapa layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan. Baik, jurnal berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Oke, di sini saya akan melanjutkan jurnal analisis tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penerapan teknologi informasi saat ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dengan tujuan mencapai birokrasi berkelas dunia di mana tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik semakin mudah, cepat, dan terjangkau. Salah satunya dengan penerapan SPBE. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan pengembangan e-government dengan melaksanakan SPBE pada proses kerjanya. Penerapan SPBE sangat berpengaruh pada pemerintah provinsi yang menjadi tolak ukur perangkat daerah juga saat terjadinya pandemi COVID-19 yang mengharuskan PNS bekerja dari rumah atau work from home. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi tingkat kematangan teknologi informasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan studi observasi yang memadukan antara data lapangan dengan data pustaka dan dilengkapi dengan studi wawancara untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengidentifikasi tingkat pemanfaatan teknologi informasi di tengah pandemi COVID-19. Pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan berdasar pada lapangan yang dipadukan dengan data literatur. Sehingga tujuan dari penelitian terapan adalah untuk menjawab persoalan-persoalan dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari penulisan menunjukkan tingkat kematangan SPBE, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai indeks sebesar 2,05 dengan predikat cukup. Beberapa aspek penilaian SPBE direpresentasikan memiliki nilai kontribusi sangat rendah, yang mengakibatkan kurangnya nilai indeks SPBE pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satunya yakni aspek auditik dengan 3 indikator penilaiannya. Masing-masing indikator pada aspek auditik memiliki kelemahan yang sama, yakni belum bisa dilakukan asesmen secara representatif karena tidak ada satupun bukti dukung yang menjelaskan sesuai dengan kriteria yang ditentukan sehingga diperoleh nilai yang paling rendah. Rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan nilai evaluasi pada ketiga indikator dengan harapan dapat memperbaiki proses bisnis penerapan SPBE dan kualitas kerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang efektif, efisien, dan produktif, serta menyelaraskan arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE melalui pedoman pemantauan dan evaluasi Permen PAN RB nomor 59 tahun 2020, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh nilai indeks sebesar 2,05 dengan predikat cukup. Salah satunya yakni aspek auditik dengan 3 indikator penilaiannya. Masing-masing indikator
pada aspek auditing memiliki kelemahan yang sama, yakni belum dilakukan asesmen secara representatif. Jurnal berikutnya judulnya Analisa Tingkat Kematangan SPBE di UNESCO, Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Terbitnya Perpres nomor 95 tahun 2018 membuat seluruh instansi pemerintahan wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE yang merupakan bentuk integrasi e-government. Pengintegrasian ini akan berpengaruh terhadap proses yang berjalan pada Diskominfo Jawa Timur, sehingga dibutuhkan persiapan penerapannya. Tujuannya untuk meningkatkan kematangan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur dalam melakukan analisa tingkat kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diawali dengan studi literatur dan observasi, penentuan business goals, pengumpulan data dan bukti, penentuan tingkat kematangan, serta menentukan hasil temuan dan rekomendasi aliran. Hasil pengukuran tingkat kematangan didasari pada Business Goals 14 Standar COVID 4.1. Didapati bahwa Diskominfo Jawa Timur mendapat nilai tingkat kematangan sebesar 30095874345. Artinya, Diskominfo Jawa Timur dalam penerapan SPBE telah berhasil mencapai level 3. Level 3 menurut COVID 4.1 berarti define yang apabila dijabarkan secara umum, yaitu Diskominfo Jawa Timur telah melakukan standarisasi dan dokumentasi kebijakan atau prosedur yang telah disepakati seluruh pegawai perusahaan. Adanya kekurangan dari peranan teknologi informasi Diskominfo Jawa Timur dapat teridentifikasi, meski belum bisa mengatasi kekurangan secara keseluruhan karena beberapa masih bersifat informal. Berdasarkan penjabaran hasil pengukuran tingkat kematangan yang dasari pada Business Goal 14 Standar COVID 4.1, dapati bahwa Diskominfo Jawa Timur mendapatkan nilai tingkat kematangan 30095874345. Artinya, Diskominfo Jawa Timur dalam penerapan SPBE telah berhasil mencapai level 3. Level 3 menurut COVID 4.1 berarti define, yang apabila dijabarkan secara umum yaitu Diskominfo Jawa Timur telah melakukan standarisasi dan komunikasi kebijakan tentang prosedur yang telah disepakati seluruh pegawai perusahaan. Adakah kekurangan dari penerapan teknologi informasi pada Diskominfo Jawa Timur yang teridentifikasi meskipun belum mengatasi kekurangan secara keseluruhan karena beberapa masih bersifat informal. Sama halnya dengan yang tertulis di buku pedoman evaluasi SPBE yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB pada tahun 2018. Menurut buku pedoman tersebut, tingkat nilai kematangan 34095-345 yang masuk dalam kisaran nilai 2.6 lebih kecil dari 3.5 mengartikan bahwa Diskominfo Jawa Timur telah mempersiapkan penerapan SPBE dengan baik dan terstandarisasi. Pada tingkat standarisasi, instansi pusat dan pemerintahan daerah melaksanakan proses SPBE dengan standar manajemen. Semua unit organisasi yang terkait pada pelaksanaan proses SPBE telah melaksanakan proses kebijakan internal, tata kelola, dan layanan dengan cara yang sama. Pimpinan mampu mengendalikan keterpaduan antara unit organisasi melakukan proses SPBE. Namun keselarasan antara SPBE masih menjadi kendala karena belum terintegrasi antar proses SPBE. Kebijakan internal sebagai landasan pelaksanaan proses SPBE telah mengatur standarisasi penerapan proses SPBE tersebut, tapi belum mengatur keselarasan dan proses SPBE yang lain. Mungkin itu yang bisa kami presentasikan. Sekian dari presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih.